Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 3. Tapi sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya, kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Nah, hutan bakau ini juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau loh anak-anak, yaitu penyiangan dan penyulaman. Nah, penyiangan dilakukan untuk membasmi hama dan penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati itu diganti dengan bibit atau pohon bakau lainnya yang seumuran. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Nah, pohon-pohon bakau yang telah ditanam harus dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau harus dikendalikan. Paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun, manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau yang muda ini sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Anak-anak, tahukah kalian hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau. Nah, air payau itu adalah campuran antara air tawar dan air laut dan juga dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Nah, anak-anak, hutan bakau atau hutan mangrove memberikan sejuta manfaat, yakni sebagai penyimpan karbon, kemudian sebagai habitat dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa laut atau satwa darat, kemudian mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, kemudian sebagai peredam gelombang tsunami, dan sumber penghidupan dan destinasi wisata. Anak-anak, mari kita bersama-sama mengerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Jawabannya adalah mereka akan mempelajari tentang perawatan dan pelestarian hutan bakau. Nomor 2, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Jawabannya adalah kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Nomor 3, apakah manfaat hutan bakau? Nah, hutan bakau ini dapat melindungi garis pantai dari pengikisan dan juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Nomor 4, apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Nah, tadi ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yakni penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama dan penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Yang terakhir,
Apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Jawabannya adalah ombak dan binatang pemakan daun yang terkadang bisa merusak kelestarian hutan bakau. Tetapi manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau karena sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Sekarang, Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan siswa. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan seperti berikut. Ternyata setelah diukur, panjang kedua daun tersebut adalah 9. Lalu dari mana Bu Ajrin kok bisa hasilnya 9? Nah, kita bisa lihat pada garis bilangan, pada daun yang pertama ukurannya 4, kemudian pada daun yang kedua ini ukurannya 5. Jadi 4 ditambah 5 hasilnya 9. Begitu ya anak-anak? Nah, untuk tugas kalian sekarang adalah buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan berikut. Nah, di situ ada 5 soal dan kalian harus kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya anak-anak. Demikian video pembelajaran yang dapat Bu Ajrin sampaikan pada pagi hari ini. Bu Ajrin minta maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata ya anak-anak. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar ya anak-anak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.